Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel Nurul ID. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang data mining. Sebelumnya saya akan menyebutkan tentang pengertian data mining. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi. Artificial Intelligence atau AI pada data mining sering disebut juga dengan knowledge discovery in database atau sering kita sebut dengan KDD. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining in database atau KKD, knowledge extraction, data atau pattern analysis, data archaeology, data reading information, harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Tujuan dari data mining adalah satu, sebagai sarana menjelaskan atau explanatory. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Dua, sebagai sarana konfirmasi atau konfirmasi. Data mining dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Tiga, sebagai sarana eksplorasi atau exploratory. Data mining digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Yang selanjutnya ada metode data mining. Secara umum terdapat beberapa metode yang digunakan untuk melakukan data mining, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada association. Teknik yang pertama adalah association, adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk memenuhi sosialisasi dan hubungan variabel dalam satu aset data. Biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan if atau dan sederhana. Association banyak digunakan dalam mengidentifikasi relasi produk dalam keranjang belanja untuk memahami kebiasaan konsumsi pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Dua, classification. Ia adalah metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Classification adalah tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Yang ketiga ada registration, adalah teknik yang menjelaskan variabel dependent melalui proses analisis variabel independen. Sebagai contoh, prediksi penjualan suatu produk berdasarkan korelasi antara harga produk dengan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Yang keempat ada clustering, digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contoh kasusnya adalah customer segmentation. Ia membagi pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan tingkat kemiripannya. Penerapan dari data mining, yang pertama ada bisnis. Yang dalam sektor bisnis biasanya data mining digunakan untuk pemasaran, analisis pasar, dan analisis kebutuhan pelanggan. Sebelumnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pemasaran. Data mining digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan memprediksi perilaku pelanggannya. Yang kedua, analisis pasar. Dalam analisis pasar,
Data mining digunakan untuk menemukan korelasi antara suatu produk yang dijual dengan produk lainnya, sehingga penjual dapat melakukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada analisis kebutuhan pelanggan. Data mining digunakan dalam mengidentifikasi produk yang menarik untuk pelanggan. Selain itu, ia juga digunakan dalam memprediksi faktor yang dapat menarik pelanggan baru. Yang kedua yaitu ada edukasi. Dalam sektor edukasi, data mining membantu untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola pembelajaran terbaik yang dapat diterapkan dalam sesi pembelajaran. Yang ketiga ada asuransi. Dalam sektor asuransi, data mining digunakan untuk memahami minat dan kebutuhan nasabahnya, sehingga perusahaan asuransi bisa memberikan penawaran yang menarik bagi nasabahnya. Selain itu, perusahaan asuransi menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan dan risiko pada pengajuan klaim asuransi. Yang terakhir ada perbankan, yaitu dalam sektor perbankan, data mining digunakan untuk memprediksi beberapa dari besar kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kerugian. Fungsi data mining. Data mining memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama ada deskripsi. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamatinya. Dengan melakukan sebuah proses, diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Yang kedua adalah prediktif. Fungsi prediktif merupakan suatu fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang dapat pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Fungsi dari data mining itu diantara lain: 1. Characterization, 2. Discrimination, 3. Association, 4. Classification, 5. Clustering, 6. Auxiliary and trend analysis, dan lain-lain. Pertama yaitu multidimensional concept description, karakterisasi dan diskriminasi, atau berfungsi untuk mengeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data dan lain-lain. Frequent patterns atau association atau correlation. 2. Classification and prediction, membangun model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk memprediksi masa depan, misalnya mengklasifikasi negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasi mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Cluster analysis, membuat data group untuk membentuk kelas baru, misalnya memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Yang selanjutnya ada outlier analysis, objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data, berguna dalam mendeteksi penipuan, analisis peristiwa yang langka. Selanjutnya ada trend and evaluation analysis, trend dan penyimpangan, misalnya analisis regresi atau mining, penambangan pola berurutan, misalnya kamera digital
atau analisis prioritas, dan analisis berbasis kesamaan, outdoor pattern directed or statistical analysis. Metode data mining yang pertama ada proses pengambilan data, yang kedua ada teknik dalam proses penambangan data, yang ketiga adalah yang selanjutnya ada permasalahan dalam data mining. Yang pertama ada metode mining. A. Menambang berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas. Evaluasi pola, masalah ketertarikan, memasukkan pengetahuan latar belakang, menangani kebisingan dan data dan tidak lengkap, metode penanganan paralel, terdistribusi dan tambahan, integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan yang ada, atau fusi pengetahuan. Yang kedua ada user interaction. A. Bahasa teori penambangan dan data dan penambangan ad hoc. 2. B. Ada ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data. C. Ada penambangan pengetahuan interaktif di berbagai tingkatan abstraksi. C. Application and socialization impact. A. Penambangan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat. I. Perlindungan keamanan data, integritas dan privasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.